kita seharusnya memelihara diri kita maupun anak-anak keturunan kita, keluarga kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Karim surah Al-Mumtahinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Para ulama kita Bapak Ibu mengatakan bahwasanya jika kita membacakan atau melewati ayat yang dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka seharusnya kita mendengarkan baik-baik apa yang Allah Subhanahu wa taala mau perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala mau sampaikan. Karena panggilan itu buat kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Muhammad ibn Abdullah as-sadiq al-wa'd al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wattaba'a atharahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وتقا إنك أنت العليم الحكيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, 1448 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, yang dimana pada peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala menggantikan situasi dan kondisi kaum muslimin yang dulunya mereka lemah, yang dulunya mereka terhina, yang dulunya mereka disiksa, dizalimi. Tetapi sesudah terjadi peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menggantikan kondisinya mereka malah menjadi umat yang berjaya, umat yang mulia. Peristiwa itulah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini kita memperingati perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata banyak hikmah yang dapat kita pelajari, yang dapat kita teladani melalui kejadian hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Namun Bapak Ibu, sebelum kita membahas hikmah-hikmah yang terdapat pada perjalanan hijrah Nabi Muhammad, marilah kita membahas sedikit
tentang kenapa kira-kira Nabi alaihi salatu wassalam terpaksa keluar dari kota Makkah. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam terpaksa melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya menjadi di Madinah, bukan di tempat yang lain. Madinah menjadi tujuan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya agama Islam ini tidak gampang bisa sampai kepada kita ini. Tetapi agama ini bisa sampai kepada kita, kita bisa menikmati agama Islam ini, kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama ini tentu saja dengan begitu luar biasa perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi kita bisa mendapatkan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi kita bisa menikmati agama Islam ini. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak macam-macam kesiksaan yang dihadapi Nabi Muhammad ketika beliau memulai jalan dakwahnya. Begitu luar biasa kesulitan yang dihadapi beliau alaihi salatu wassalam ketika beliau mulai menyebarkan dakwah Islam ini, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, sebelum Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan nabi, ya, dan beliau mulai mendakwahi kaumnya, mendakwahi orang-orang Quraisy dan sekitarnya. Beliau termasuk orang yang paling dihargai, dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Karena kenapa? Karena akhlak mulianya beliau alaihi salatu wassalam. Karena akhlak mulia Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau diberikan gelar oleh orang-orang Quraisy itu sebagai As-Sadiq Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang amanah. Tetapi begitu Nabi alaihissalam berubah statusnya menjadi nabi, ya, maka orang-orang Quraisy mulai memusuhi beliau alaihissalam, mulai menyakiti beliau alaihissalam, mulai meniksakan beliau alaihissalam. Maka yang jalan di berjalan dakwah ini Bapak Ibu, pasti banyak ujian yang dia akan hadapi, banyak kesulitan yang dia akan hadapi. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah ini, beliau memperhatikan beberapa hal. Ya. Tentu saja beliau hamba Allah yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia telah melakukan beberapa usaha, ya. Yang terutama Bapak Ibu, beliau alaihi salatu wassalam memilih waktu yang tepat dan memilih teman yang tepat, ya. Siapa teman yang dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ini menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya jangan sampai kita salah memilih teman kita yang mendampingi kita selama kita hidup ini. Karena kenapa? Karena beliau alaihi salam bersabda dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan kepada kita betapa pentingnya, ya, dan perangnya teman atau sahabat selama kita menjalani dunia kita ini. Beliau alaihi salam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang hamba, agamanya seorang hamba, akhlaknya seorang hamba, perilakunya seorang hamba ini bergantung pada akhlak perilaku temannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kita seharusnya memperhatikan, ya, siapa yang kita mau temani. Dan tentunya Bapak Ibu, kita juga seharusnya memperhatikan teman-teman anak-anak kita. Itu sangat penting Bapak Ibu.
kita memperhatikan siapa yang menemani anak-anak kita, siapa sahabatnya anak-anak kita. Karena kenapa? Karena ternyata temannya anak-anak kita itu jauh lebih, mereka pengaruh ke anak-anak kita jauh lebih dari kita sebagai orang tuanya. Ya, pengaruhnya luar biasa ke anak-anak kita dari kita sebagai orang tuanya. Maka Nabi SAW, "Falyanzur ahadukum ma yukhalil." Perhatikanlah baik-baik teman yang kita pilih. Maka hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya mesti kita memperhatikan siapa teman kita dan siapa teman anak-anak kita. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kan itu kehidupannya anak. Ya, kenapa saya campur tangan? Perlu diketahui bahwa ibu bahwasannya kullukum ra'in. Kata Nabi alaihissalam, bahwasannya setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Dan setiap kita pasti nanti pada hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas yang kita bina. Maka hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, selalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya jangan sampai kita hanya memelihara diri kita saja, ya. Jangan kita egois. Jangan kita hanya memikirkan diri kita, mau selamatkan diri kita saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya kita seharusnya memelihara diri kita maupun anak-anak keturunan kita, keluarga kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Mumtahinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Para ulama kita, Bapak Ibu, mengatakan bahwasanya jika kita membacakan atau melewati ayat yang dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka seharusnya kita mendengarkan baik-baik apa yang Allah Subhanahu wa taala mau perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala mau sampaikan. Karena panggilan itu buat kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, peliharalah, jagalah diri kalian, bukan hanya diri kalian saja, dan anak-anak keluarga kalian. Dari apa? Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Zakaria, ya, untuk memelihara anak-anaknya. Wa'mur ahlaka bis salati, ya. Jangan hanya engkau menjadi seorang hamba yang salih buat diri Anda saja, tetapi seharusnya kesalihan itu kita sebarkan, ya. Wa'mur ahlaka bis salah, ya. Dirikan salat dan perintahkanlah anak-anak kamu, keluarga kamu untuk mendirikan salat. Karena engkau pasti nanti pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak kamu, ya, tentang keluarga kamu. Oleh karena itu hadirin diberkahi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pelajaran yang dapat kita teladani dari kejadian hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Bapak Ibu, inna ma'al usri yusra. Sesudah kita bersabar, sesudah kita mengalami kesulitan, mengalami banyak ujian yang berat, sesudah kita mengalami kesusahan, jangan sampai kesusahan, ujian yang kita hadapi itu membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai ujian yang kita hadapi membuat kita putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tegaskan, inna ma'al usri yusra. Pasti sesudah adanya kesulitan, sesudah adanya ujian, sesudahnya pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan. Dan itu yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrah. Begitu luar biasa ujian yang dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun kurang lebih. Nabi alaihi wasallam disiksa terus, dicaci maki, dihina. Bahkan Nabi alaihi wasallam menyaksikan bagaimana para sahabatnya, para pengikutnya, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan yang lainnya, mereka disiksa di padang pasir Makkah oleh orang-orang Quraisy, ya, agar mereka bisa murtad, ya. Tetapi Nabi alaihi wasallam tetap bersabar. Karena beliau alaihi wasallam sangat yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya inna ma'al usri yusra. Maka sesudah adanya kesulitan ujian yang luar biasa itu yang dihadapi Nabi dan para sahabatnya, Allah Subhanahu wa taala menggantikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka balasan yang terbaik. Mereka Bapak Ibu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hanya beberapa tahun kemudian sesudah adanya berjalan hijrah ini terjadilah perang yang pertama, ya, dan perang ini perang yang sangat kita kenal, yaitu perang Badar. Di mana pada perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Islam. Beberapa waktu kemudian terjadi perang Fatah Makkah. Nabi alaihissalam kembali lagi ke kota Makkah, ya, dan terwujudlah janji Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad beserta para sahabatnya dulu mereka mau sekali beribadah di Masjidil Haram, tetapi mereka dilarang, diganggu terus oleh orang-orang kafir Makkah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunna al-masjidal haram in sha'a Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Nabi Muhammad SAW bahwasanya bagaimana engkau sekarang ketika beliau masih di Makkah secara tersembunyi kalau mau beribadah di Masjidil Haram secara tersembunyi di situ, bahkan penuh rasa takut, ya, karena takut disiksa, diganggu oleh orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan beliau bahwasanya nanti engkau akan masuk ke Masjidil Haram ini dalam keadaan berjaya dan dalam keadaan mulia. La takhafun, tidak takut apa-apa. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu sesudah adanya perjalanan hijrah beliau alaihi salatu wassalam. Intinya, inna ma'al usri yusra. Sesudah adanya kesulitan, sesudah kita menghadapi banyak ujian, mesti kita bersabar Bapak Ibu, dan sesudahnya pasti kita akan mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Maka hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sedang melihat bagaimana situasi, bagaimana kondisi kaum muslimin saat ini. Umat Islam ini sedang pecah belah ini. Umat Islam ini sedang terhina oleh musuh-musuh kita. Umat Islam ini sedang dibunuh di mana-mana. Umat Islam, darahnya umat Islam mengalir di mana-mana. Kita melihat di Palestina Bapak Ibu. Ribuan, bahkan dalam jangka waktu 2 tahun saja musuh kita membunuh lebih dari 70.000 orang. Hanya di kota Gaza saja. Belum yang di Libanon, belum di Suriah, di Rohingya. Intinya Bapak Ibu, umat Islam saat ini sangat terhina. Apalagi
tanah suci kita, kiblat pertama kita saat ini sedang ditindas ya oleh musuh kita. Itu menunjukkan betapa luar biasa kehinaan kita sebagai kaum muslimin. Betapa luar biasa kelemahan kita. Tetapi Bapak Ibu, Nabi alaihissalatu wassalam senantiasa memotivasi kita. Beliau alaihissalatu wassalam menyampaikan kepada kita sebuah hadis, sebuah nasihat, yang dimana kalau kita mengamalkan isi daripada nasihat tersebut, kondisi kita Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kemuliaan dan kejayaan. Beliau alaihissalam bersabda dalam sebuah hadis, dan ini yang terakhir insyaallah biar enggak terlalu lama. Beliau alaihissalam bersabda, "Taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada." Hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk wasiat-wasiat terakhir Nabi alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Dan wasiat ini khususnya buat kita sebagai umatnya yang belum pernah berjumpa dengan beliau alaihi wasallam. Beliau alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada." Saya tinggalkan dua perkara saja untuk kalian, untuk umatku, yang dimana kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan terhina selama-lamanya. Kalian akan tetap mulia selama-lamanya. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kata Nabi. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu kitabullah wa sunnati, sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dan yang terutama yaitu kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita mempertanyakan diri kita Bapak Ibu, sejauh mana hubungan kita, interaksi kita dengan Al-Quran Al-Karim. Apakah kita selalu dekat dengan Al-Quran Al-Karim? Apakah kita betul-betul memfungsikan Al-Quran Al-Karim ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita? Apakah kita setiap hari ada interaksi kita dengan Al-Quran Al-Karim? Ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Hadirin yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasannya hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim, yang dekat dengan Al-Quran Al-Karim, dia akan mendapatkan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia maupun akhirat. Dia selalu senantiasa akan mendapatkan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Quran Al-Karim ini memberikan kita petunjuk kepada jalan yang paling dicintai diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya kita berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim, kita memperjuangkan Al-Quran Al-Karim, kita mengamalkan isinya Al-Quran Al-Karim, kita menjadikan Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman hidup kita, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya keselamatan dunia maupun akhirat. Hadirin yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, saya mungkin cukup demikian dapat kami sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera menurunkan pertolongannya kepada kita sebagai kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita sebagai umat Islam ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dunia dan akhirat dengan adanya Al-Quran Al-Karim. Semoga kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai pejuang-pejuang Al-Quran Al-Karim, sebagai ahlul Quran Al-Karim, yang peduli, yang selalu senantiasa berinteraksi, cinta, membersamai, ya, dan bersahabat dengan Al-Quran Al-Karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kita bisa hadir di masjid yang penuh berkah ini, berjumpa dengan Bapak Ibu semua yang insya Allah kelihatan dari wajah-wajahnya calon-calon penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tentu saja Bapak Ibu, kami hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka yang pertama kita menyambungkan silaturahmi kita sebagaimana firman Allah, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita ingin mengajak Bapak Ibu untuk mensukseskan, mensupport, mendukung program yang kita bawakan, program yang sangat luar biasa ini, yaitu SIWAQS, Sinergi Indonesia Wakaf Quran. Tujuan utama program ini Bapak Ibu, memakmurkan Indonesia ini dengan Al-Quran Al-Karim, mensurgakan Indonesia ini dengan Al-Quran Al-Karim, mewujudkan jutaan, bukan 1 juta saja,
Tetapi insya Allah jutaan penghafal Al-Quran Al-Karim, Ahlul Quran Al-Karim di seluruh wilayah Indonesia yang mulia ini. Maka hadirin yang bagi Allah Subhanahu wa taala, tentu saja cita-cita ini tidak bisa terwujud tanpa adanya campur tangan kita sebagai umat Islam ini, tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu kaum muslimin ini. Oleh karena itu hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut bergabung dalam program ini. Dengan apa? Dengan kita mewakafkan Al-Quran Al-Karim. Kita mengajak Bapak Ibu untuk wakaf Al-Quran Al-Karim ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang akan diwakafkan oleh Bapak Ibu, kita akan antarkan kepada anak-anak kita, para penghafal Al-Quran Al-Karim, para pecinta Al-Quran Al-Karim yang berada di pelosok-pelosok khususnya, yang mereka tidak memiliki kemampuan, tidak mampu membeli Al-Quran Al-Karim. Maka kita mengajak Bapak Ibu untuk memfasilitasi mereka mewakafkan Al-Quran Al-Karim di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan kita apa? Apa yang kita dapat? Yang kita dapat yang pertama Bapak Ibu, itu akan menjadi pahala jariah buat kita, dan begitu luar biasa pahala kebaikan yang kita dapat melalui wakaf Al-Quran Al-Karim ini. Karena kata Nabi alaihissalam, setiap huruf yang dibaca dalam Al-Quran Al-Karim 10 kebaikan yang didapat. Maka insya Allah pahalanya akan terus menerus mengalir untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberkahi kita semua. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.